Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, matkul manajemen kinerja dan balas jasa SDM. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Maharani dengan NIM 21104112262. Eh, Judul presentasi kali ini adalah tahapan sistem manajemen kinerja Nusantara Heritage Foods atau NHF. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang Nusantara Heritage Foods ini ya. Nusantara Heritage Foods merupakan perusahaan inovatif berkomitmen untuk menghidupkan kembali dan mempopulerkan kuliner tradisional khas Nusantara dengan kemasan yang modern dan praktis. Perusahaan ini menggabungkan resep yang diwarisin nenek moyang yang mengedepankan rasa autentik dengan teknologi produksi terkini untuk menciptakan makanan yang tidak hanya lezat tetapi juga ramah lingkungan. Lalu ada yang pertama ada fondasi perusahaan, nilai-nilai perusahaan. Yang pertama, keberlanjutan, menggunakan bahan lokal dari petani organik untuk mengurangi jejak karbon dan juga kemasan ramah lingkungan. Yang kedua, ada inklusivitas, yaitu memberdayakan komunitas lokal untuk memproduksi dan mempromosikan makanan tradisional mereka. Yang ketiga, ada inovasi, yaitu menciptakan makanan dengan cita rasa modern dengan desain kemasan yang memanfaatkan teknologi vakum. Yang keempat, ada kualitas, yaitu setiap produk diproduksi dengan kualitas bahan yang unggul dan tanpa penggunaan MSG. Yang kelima, empati dan kolaborasi. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti karyawan dan komunitas lokal untuk terbentuknya hubungan yang harmonis. B. Tujuan jangka panjang, menjadikan makanan tradisional khas Nusantara sebagai produk global yang tersedia di berbagai supermarket luar negeri. Yang kedua, memberikan peningkatan dampak sosial melalui pelatihan kepada banyak komunitas guna menciptakan produk lokal dengan kualitas yang tinggi. Yang ketiga, mengembangkan makanan siap saji berbasis tradisional yang tetap menjaga cita rasa otentik khas Nusantara. Lalu ada informasi dasar perusahaan. Nama perusahaannya yaitu Nusantara Heritage Foods. Berdiri dari tahun 2023 hingga saat ini. Bidang usaha industri makanan tradisional. Produk utama makanan tradisional siap saji dan cemilan modern berbahan dasar tradisional. Manajemennya struktur organisasi terdiri atas CEO, tim finansial, tim produksi, dan tim pemasaran. Lokasinya dekat pusat produksi, bahan lokal, dan area pemasaran utama. Pasarnya, pencinta kuliner Asia, konsumen sibuk tapi ingin menikmati makanan tradisional dengan praktis dan sehat. Industri makanan. Lalu ada visi dan misinya. Visi melestarikan dan menghidupkan kembali kekayaan kuliner Nusantara ke panggung nasional maupun internasional. Misinya yang pertama meningkatkan apresiasi terhadap makanan tradisional Indonesia. Yang kedua menyediakan makanan tradisional berkualitas tinggi dalam format modern dan praktis. Yang ketiga menciptakan makanan dengan cita rasa otentik tanpa bahan pengawet. Lalu ada strategi perusahaan. Yang pertama, diversifikasi produk, menawarkan variasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, menciptakan produk musiman seperti kue lebaran. Yang kedua, pemasaran produk, pemanfaatan media sosial, dan pembuatan konten marketing melalui video tutorial masak atau cerita budaya kuliner Indonesia. Yang kedua, bekerja sama dengan influencer atau chef lokal untuk meningkatkan exposure merek. Yang ketiga, pelibatan stakeholder, memberdayakan petani lokal untuk menyuplai bahan baku. Lalu, ada kerangka kerja. Yang pertama, ada level organisasi. Divisi keuangan untuk mengalokasikan anggaran berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, ada divisi produksi, terlibat dalam pengolahan makanan dengan standar mutu tinggi. Yang ketiga, divisi pemasaran, fokus pada pengembangan strategi pemasaran berdasarkan tren pasar. Yang kedua ada level individu,
yaitu evaluasi dan monitoring setiap proses produksi. Yang kedua, program mentoring atau pelatihan bagi karyawan baru dan petani lokal sebagai pensuplai bahan baku. Selanjutnya, ada menerapkan rancangan yang komprehensif. Yang pertama ada display, papan informasi produk dan dashboard yang menampilkan feedback pelanggan terkait kualitas makanan. Yang kedua ada laporan, sistem laporan berbasis digital yang dilaporkan harian, bulanan, dan tahunan. Yang ketiga, pelatihan. Pelatihan berkala pada tim produksi, tim pemasaran, dan komunitas lokal. Yang keempat, sumber daya, bahan makanan khas Nusantara, dan penggunaan teknologi modern. Yang kelima, ada sosialisasi, yaitu program workshop mengenai makanan tradisional bagi masyarakat ataupun karyawan. Yang keenam, analisis manfaat atau biaya. Investasi awal untuk pelatihan komunitas lokal dan teknologi pengemasan. Yang ketujuh, modifikasi proses. Automasi di beberapa tahap produksi untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas. Yang kedelapan, kedudukan SMK saat ini. Fase awal memperlihatkan adanya potensi besar di pasar lokal dengan respon positif. Yang terakhir ada penyegaran sistem manajemen kinerja. A. Evaluasi kinerja dan penyesuaian target tahunan. Mengukur capaian KPI yang telah ditetapkan seperti penjualan, tingkat kepuasan pelanggan, dan efisiensi operasional. Yang kedua, meninjau ulang target perusahaan berdasarkan kondisi terkini. B. Pengembangan kompetensi SDM, pelatihan lanjutan pada karyawan dengan teknologi produksi modern, pelatihan pada tim pemasaran mengenai penggunaan media sosial dan e-commerce. C. Optimalisasi teknologi dan inovasi, mengoptimalisasikan penggunaan alat pengemasan ramah lingkungan, memanfaatkan teknologi analitik untuk memahami tren pasar dan perilaku konsumen. D. Motivasi dan penghargaan, memberikan insentif bagi karyawan berprestasi seperti bonus kinerja atau pelatihan bersertifikat. Pemberian penghargaan berbasis tim guna mendorong kolaborasi yang kompak dalam setiap tim. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.